kita bisa bertemu dalam tatap muka menggunakan e-learning dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat dan salam kita aturkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang kedua ini, para mahasiswa akan mempelajari mengenai algoritma pembentukan garis, yaitu menggunakan algoritma DDA. Yang pertama, algoritma pembentukan garis. Ya, persamaan garis menurut koordinat kartesian, ya, Y sama dengan mx ditambah b. Nah, di sini adalah apa? Ini rumus dari garis miring, ya. M ini adalah gradiennya atau slope-nya atau kemiringannya. X ini adalah persamaan sumbu X, ini sumbu X-nya. Kemudian B adalah konstantanya, ya. B ini bisa ada atau tidak ada. Kemudian menghasilkan Y. Y ini adalah apa? Sumbu Y-nya, persamaan sumbu Y-nya, ya. Dimana M adalah slope-nya atau kemiringan atau gradiennya, ya, dari garis yang dibentuk oleh dua titik, yaitu X1 Y1 dan X2 Y2, ya. Untuk mendapatkan gradien atau slope atau kemiringan itu didapatkan dari membentukkan dua titik, ya. X1 Y1 itu titik yang pertama, kemudian X2 Y2 adalah titik yang kedua. Untuk penambahan X panjang garis yaitu dx akan mendapatkan penambahan Y sebesar Y, ya, M kali X. Ini adalah awal, ya, pembentukan garis, ini rumusnya. Kemudian kita lanjutkan ke algoritma pembentukan garis menggunakan DDA. DDA atau algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan X dan Y. Ya, ini ada proses perhitungannya, yaitu dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, menggunakan rumus Y sama dengan M kali X. Kemudian garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, ya, dua titik, yaitu titik awal dan titik akhir, ya. Tapi untuk membuat garis ini diperlukan dua buah titik, yaitu titik awal dan titik akhir. Nanti titik awal dan titik akhir itu dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis. Setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, ya, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer, ya. Jadi untuk mendapatkan, ya, hasil titik itu dari perhitungan, ya, perhitungannya ini, ya, rumus Y sama dengan M kali X. Kemudian hasilnya itu dirubah menjadi nilai integer. Nah, nilai integer itu adalah nilai bulat, ya. Jadi nilai integer itu nilainya tidak ada desimalnya, tidak ada tanda komanya, ya. Kalau 1, 2, ya, 4, 5, 7 itu utuh, itu integer. Tapi kalau ada bilangan desimalnya seperti 1,3, 1,5, itu bukan bilangan, itu bukan apa, nilai integer. Maka 1,3 itu harus dibulatkan, harus dijadikan nilai integer. Nah, kemudian langkah-langkah, ya, pembentukan garis menurut algoritma DDA. Ini langkah-langkahnya, ya, mulai dari pertama hingga akhir. Yang pertama, tentukan dua titik, ya, dua titik awal dan titik akhir yang akan dihubungkan. Yang kedua, tentukan salah satu titik sebagai titik awal dan titik akhir. Nah, kalian tentukan titik awal itu berapa, sumbu X dan sumbu Y-nya, kemudian titik akhirnya itu tentukan sumbu X dan Y-nya berapa. Kemudian hitung, ya, yang ketiga hitung delta X-nya. Ya, caranya delta X sama dengan X1 dikurangi X0, ya. Titik akhir itu dikurangi dengan titik awal, ya.
titik akhir, yang sumbu X nya dikurangi dengan titik akhir sumbu X nya, X0 ya, X1 dikurangi X0. Kemudian juga sama delta Y nya ya, jadi sumbu Y nya berarti Y1 dikurangi dengan Y0. Nah setelah itu kita hitung deltanya, baik itu delta X dan delta Y nya. Kemudian yang keempat, tentukan stepnya, kenaikannya, yaitu jarak maksimum jumlah penambahan nilai X maupun nilai Y, dengan cara ya kita tentukan stepnya berapa untuk menghitung X dan Y selanjutnya. Nah di sini yang poin kelima, bila nilai delta Y nya lebih besar dari delta X, maka pilih yang delta Y, pilih yang besar ya. Bila tidak, maka step yang delta X ya, intinya dua nilai ini, yaitu delta Y atau delta X ya, ini ada dua nilai, kalian tentukan mana yang paling besar. Nah itu menjadi acuan untuk step berikutnya, dengan stepnya ya, tadi pilih yang paling besar antara delta X dan delta Y, mana yang lebih besar, itu yang diambil. Nah, kemudian hitung penambahan koordinat pixel X, increment sama dengan X dibagi step, dan Y increment Y dibagi step ya. Penambahannya akan hitung, berarti ini incrementnya ya, ini incrementnya dapatkan dari X dibagi step. Nah step itu dari mana? Dari yang poin 5 dan 6 ini ya. Jadi X dibagi dengan delta Y atau delta Y dan delta X, yang paling besar yang mana. Kemudian Y increment sama Y dibagi stepnya. Yang ke-8, tentukan koordinat selanjutnya ya. Caranya X ditambah X increment ya, X ya, X nya, kemudian Y juga sama. Kemudian yang 9, posisi pixel pada layer ditentukan dengan pembulatan nilai koordinasi tersebut. Ini dibulatkan ya, jadi kalau nilainya ada desimalnya atau ada komanya, maka harus dibulatkan, dibuat nilai integer. Kemudian ulangi step 8 dan 9 untuk menentukan posisi pixel. Nah, kalian ulangi lagi terus menerus ya, sampai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1, sampai apa? Nilainya sama, nilai sama dengan X1 atau Y nya sama dengan Y1. Nah di sini contohnya ya, untuk menggambarkan algoritma DDA dalam pembentukan satu garis yang menentukan titik 10,10, ini titik awalnya, dan 17,16 ini adalah titik akhirnya ya. Pertama-tama kalian tentukan ya delta X nya dan delta Y nya, kemudian dicari stepnya untuk mendapatkan X increment dan Y increment ya. Yang pertama apa? Kalian cari delta X dan delta Y nya. Delta X dapat dari X1 dikurangi X0, berarti 17 dikurangi 10 sama dengan 7. Delta Y nya yaitu Y1 dikurangi dengan Y0, berarti 16 dikurangi 10 sama dengan 6. Nah kemudian selanjutnya hitung dan bandingkan nilai absolutnya. Nah, kalian absolut ini cari yang delta X nya 7, delta Y nya 6 ya. Ambil yang paling besar di antara dua ini. Ternyata yang besar adalah delta X, maka stepnya ambil yang 7. Nah, kemudian kalian hitung incrementnya, kenaikannya berapa ya. Berarti ini X nya 7 ya, 7 dibagi dengan ini delta ya, delta 7 ini dari delta X, 7 dibagi dengan 7, ini stepnya yang diambil adalah 7 sama dengan 1, dan Y incrementnya 6, ini delta Y nya 6 dibagi dengan stepnya yang diambil yang besar 7 sama dengan 0,8
Nah,